Kenapa saya begitu intens ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu, semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Presiden itu mempunyai hati yang serius untuk Papua. Paling tidak pada waktu di pertemuan itu dia menjelaskan, saya menggunakan beberapa pendekatan untuk Papua. Pertama, pendekatan dialog, jadi jangan dengan pendekatan kekerasan. Kedua, pendekatan kesejahteraan. Apa pendekatan kesejahteraan? Itu bagaimana kemudian pemerintah memberikan dana yang begitu besar kepada Papua. Selama ini ada semacam kekeliruan persepsi yang mengatakan bahwa seolah-olah pemerintah pusat mengambil banyak dari Papua. Kemudian Presiden mengatakan yang kita ambil dari Papua yaitu Freeport sama gas Bintuni itu 26 triliun. Tetapi pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke Papua 92 triliun. Kemudian yang lain dari Presiden adalah soal bagaimana BBM satu harga, itu soal keadilan sosial. Dan begitu banyak yang dibuat, lalu kemudian tadi cerita itu membangun infrastruktur yang ada di sana. Indeks pembangunan manusia yang terus membaik gitu keadaannya di Papua. Per tahun kemarin indeks pembangunan manusia di Papua itu sudah naik menjadi sedang dari rendah Artinya ada hasilnya bahwa ada harapan hidup yang lebih baik bagi bayi-bayi yang lahir di Papua, kemudian juga ada akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan itu semuanya terukur. Tapi ya memang ini adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang memang harus kita perhatikan. Saya sangat senang bisa datang di sini dan melihat dengan mata saya sendiri itu program-program pembangunan. Australia utterly recognises the territorial sovereignty of Indonesia. Full stop. There's no support for any independence movements. We support the territorial sovereignty of Indonesia, and that includes those provinces being part of Indonesia. No ifs, no buts. And I want to be very clear about that. Keberhasilan Indonesia membangun Papua mendapat pengakuan dunia. Pembangunan di Papua yang maju, serta penanganan situasi keamanan di Papua yang baik mendapat pengakuan dari pemerintah Australia. Selama ini Australia dan negara-negara Melanesia lainnya disebut menunjukkan dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka. Secara terbuka mereka cukup sering menyatakan warga Papua di Indonesia mengalami pelanggaran hak asasi manusia serius. Atas dasar inilah, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berkomitmen membangun Papua. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bersifat Indonesia sentris dan Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan. Modernitas terwujud berkat perhatian Presiden Jokowi yang ingin bumi Cendrawasih menjadi wilayah yang jauh lebih baik. Dikutip dari Antara, Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, berkunjung dan melihat langsung hasil pembangunan di Provinsi Papua yang mengagumkan. Sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di Papua, diantaranya mulai dari pembangunan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara atau bandara, hingga pembangunan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara atau PLBN. Selain itu, langkah konkret juga telah diambil pemerintah untuk memperkuat integrasi Papua ke dalam NKRI. Salah satunya adalah pemberian status otonomi khusus atau OTSUS kepada Papua yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan sejarah Papua, serta komitmen untuk memajukan wilayah tersebut secara inklusif. Perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang pesat di Provinsi Papua menjadi bukti nyata dari kesuksesan pembangunan tersebut. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pemerintah dalam memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua. Sehingga salah besar jika Indonesia telah melanggar hak asasi masyarakat Papua. Sedangkan sejak dipimpin Presiden Jokowi, Papua menjadi prioritas pembangunan pemerintah.
Keberhasilan pemerintah membangun Papua ini kemudian membuat Australia bermanuver menolak gerakan Papua Merdeka dan mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles. Meskipun Australia telah mengakui Papua adalah Indonesia, namun pemerintah terus mengupayakan kemajuan Papua melalui berbagai inisiatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari infrastruktur hingga pendidikan, pemerintah telah memperlihatkan perhatian yang tulus untuk memastikan Papua tumbuh dan berkembang dalam bingkai NKRI sebagai cermin dari semangat kesatuan dan kemajuan yang melintasi seluruh negeri. Papua tidak hanya merupakan bagian geografis dari Indonesia, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas dan kedaulatan negara. Indonesia adalah negara besar dan berdaulat. Indonesia bukan republik pisang yang bisa dengan mudahnya kepentingan nasional didikte dan dikontrol pihak asing. Komitmen yang teguh dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat Papua sendiri menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan Papua terus berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Sumatera memiliki wilayah yang luas dan memiliki konektivitas andalan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS yang menjelma menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua setelah Pulau Jawa. Walaupun masih di bawah Pulau Jawa, sejatinya Sumatera menyimpan potensi sangat tinggi yang apabila digali lebih dalam dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Sumatera memiliki beberapa komoditas unggulan seperti sawit, batu bara, karet, timah, minyak bumi, dan gas alam. Meski dulu ditolak dan diremehkan, namun kini kehadiran JTTS mampu memaksimalkan potensi ekonomi di Pulau Sumatera dan sekitarnya, yang tiap tahun makin tersambung dari Provinsi Aceh hingga Lampung. Hingga kini, 11 ruas prioritas JTTS ditargetkan akan beroperasi seluruhnya, yang akan berkontribusi sebesar 786 triliun rupiah terhadap ekonomi Indonesia pada berbagai sektor. Sektor yang menyumbang terhadap ekonomi Indonesia tersebut diantaranya sektor konstruksi, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar serta sektor lainnya. Sementara pada sektor logistik, JTTS akan memperlancar jalur antar wilayah. Alhasil, biaya angkutan akan terpangkas karena proses pendistribusian barang menjadi lebih cepat. Pada proses pembangunannya sejak tahun 2015 lalu, JTTS telah menyerap pekerja lebih dari 200.000 orang. Kemudian saat pengoperasiannya, JTTS menyerap pekerja sebanyak 1.980 orang yang terdiri dari 339 orang untuk layanan rest area dan 1.641 orang pada layanan operasi jalan tol. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga kecipratan manfaat dari keberadaan JTTS. Hal ini terlihat dari sebagian besar jalan rest area JTTS dialokasikan untuk UMKM oleh PT Hutama Karya selaku pengelola JTTS. Rest area tersebut menciptakan sebuah pusat ekonomi baru yang melibatkan UMKM. Manfaat ekonomi JTTS terhadap perekonomian juga tampak setiap tahun sejak 2019 yang berada di angka 21,3%, naik menjadi 22,10% di tahun 2023. Sekedar tahu saja, JTTS merupakan proyek yang telah lama dinanti masyarakat Sumatera. Menko Perekonomian kala itu Khairul Tanjung sempat membagikan cerita ini. Pria yang karib disapa CT itu mengaku selalu ditagih oleh warga Sumatera soal kepastian mega proyek jalan bebas hambatan yang menghubungkan Lampung hingga Aceh ini. Ia mengatakan proyek tol Trans Sumatera sudah bertahun-tahun dinanti warga. Meski berstatus sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa, Sumatera punya potensi besar yang belum digarap optimal. Kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan hingga besi baja yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera masih punya potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. JTTS dipercaya dapat memacu pertumbuhan Sumatera yang lebih cepat sebagai motor ekonomi baru Indonesia. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti jalan yang sempit dan minim alternatif kurang memadai untuk pengembangan industri. Meski baru belum sepenuhnya beroperasi dari total ruas JTTS yang akan dibangun, namun dampak pengoperasian sejumlah ruas telah dirasa nyata.
Waktu tempuh yang semakin singkat menambah jumlah orang yang berkunjung ke Sumatera. Keberhasilan transaksi akuisisi 2 ruas tol Trans Sumatera ke Indonesia Investment Authority atau INA beberapa waktu lalu pun turut membuktikan bahwa proyek ini kini semakin menarik buat investor. Penuntasan ruas penugasan dari Lampung hingga Aceh pun semakin terang benderang. Jalan tol Trans Sumatera merupakan jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Jalan tol Trans Sumatera ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari jalan tol Jakarta Merak. Nantinya, jalan tol Trans Sumatera ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 20 lebih ruas jalan berbeda yang memiliki total panjang seluruhnya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera tersebut yakni Ruas Bakauheni Terbanggi Besar, Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, Ruas Pekanbaru Dumai, Ruas Kisaran Indrapura, Ruas Medan Binjai, Ruas Binjai Langsa, Ruas Lubuk Linggau Juru Bengkulu, Ruas Indralaya Prabu Muli, Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi, Ruas Betung Jambi, Ruas Jambi Regat, Ruas Batu Ampar Hang Nadim, Ruas Langsa Lok Semawi, Ruas Lok Semawi Sigli, Ruas Muara Enim Lubuk Linggau, Ruas Padang Pekanbaru, Ruas Sigli Banda Aceh, Ruas Rengat Pekanbaru, Ruas Palembang Tanjung Api-Api, Ruas Parapat Tanjung Sibolga, dan Ruas Rantau Prapat Kisaran. Mega proyek jalan tol Trans Sumatera yang pertama sudah beroperasi sejak tahun 2019 dengan panjang jalan total mencapai 140 km. Sejak tahun 2019, ruas jalan tol ini sudah berhasil memberikan kemudahan aksesibilitas bagi lebih dari 59.000 kendaraan setiap harinya. Saat ini waktu perjalanan yang berhasil dipangkas memang masih belum merata ke seluruh daerah di Sumatera. Namun ruas demi ruas yang telah tersambung menjadi janji nyata yang perlahan memangkas biaya logistik hingga akhirnya menjadi motor baru ekonomi di Sumatera.